Oke, selamat malam, ketemu lagi. Nah, kali ini saya mau bahas soal printer laser, ya. Jadi informasi ini ada dikasih tahu sama temen yang salah satunya tadi dia komen di YouTube channel, ya ngasih tahu kalau ternyata ada nih printer laser multifungsi yang fiturnya lengkap dan harganya terjangkau. Jadi tadi saya coba scroll, saya cari informasi dan ternyata memang fiturnya ini menarik dan juga harganya terjangkau kalau menurut saya untuk ukuran printer laser dengan fitur yang saya rasa sudah paling lengkap saat ini, ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari printer laser multifunction, ya, buat kantoran atau mau mulai buat usaha cetak dan fotokopi. Nah, kalau biasanya saya cerita atau bahas soal printer inkjet atau inktank, ada juga yang nanya kalau maunya pakai printer laser, ya, karena memang secara eh, kualitas cetak, printer laser itu kualitas cetaknya berbeda dengan printer inkjet, ya, karena printer laser ini sistemnya dia seperti mesin fotokopi, jadi kualitas cetaknya memang dia lebih licin, lebih bagus dan lebih rapi, ya. Jadi teknologinya memang berbeda. Jadi masing-masing memang punya plus dan minusnya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas yang printer laser, ya. Oke. Nah, printer lasernya ini adalah printer laser yang pasti harus irit, ya. Konsumsi daripada harga cartridge tonernya dan juga pad shieldnya alias berapa banyak bisa mencetak, itu kita pilih yang paling hemat. Karena cost cetak ini sangat penting saat ini. Meskipun dia pakai printer laser, tapi produktivitas harus tinggi, yaitu apa? Fiturnya lengkap, bisa segala macam, dan juga bisa dipakai orang banyak. Dan yang pasti, yang kita selalu ajarin adalah kita cari yang cost cetaknya murah. Oke? Nah, jadi printernya adalah tipenya yang tadi saya cek adalah Brother DCP B7535DW, ya. Jadi kalau teman-teman lihat modelnya dia seperti ini, ya. Nah, dari modelnya aja atau desainnya kita udah lihat ini fiturnya sangat lengkap, ya. Kalau saya boleh kasih gambaran di sini secara sekilas. Ini dia sudah ada yang namanya ADF, Auto Document Feeder, ya. Kita bisa apa aja di sini, yang pasti kita bisa scan dan copy dokumen F4 atau legal. Jadi buat kantoran ini memang cocok dan juga untuk usaha fotokopi udah pasti perlu yang namanya ADF ini karena kita akan banyak terima kerjaan atau cetak atau fotokopi dokumen F4 atau legal, ya. Nah, untuk si Brother B7535DW ini adalah D-nya ini adalah duplex. Jadi si printer ini bisa cetak duplex otomatis bolak-balik. Otomatis bolak-balik artinya dia hemat kertas. Dan W-nya ini adalah wireless. Dia punya koneksi Wi-Fi, ya. Jadi sekarang ini zamannya sudah internet, sudah wireless, nggak pakai colok lepas kabel, semuanya pakai smartphone, laptop bisa terhubung, terkoneksi dengan si printer, kita bisa langsung cetak tanpa ribet harus colok lepas kabel, ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya seperti apa. Nah, yang kalau kita lihat di sini adalah satu, kecepatan cetaknya harus penting, ya. Kecepatan cetaknya ini cepat 34 lembar per menit, ya, untuk kita cetak dokumen teks printing. Jadi fiturnya itu print, scan, copy, auto duplex, ya, ngeprint bolak-balik untuk ukuran A4 dan juga letter, dan dia sudah punya koneksi LAN. LAN ini adalah RJ45 atau Local Area Network. Nah, kalau yang di kantor itu pasti perlu yang namanya LAN. Ya, memang dia sudah ada wireless, tapi dengan koneksi LAN atau networking ini biasanya orang-orang IT itu lebih suka kalau printernya punya koneksi LAN, karena mereka bisa setting dan juga koneksinya katanya lebih stabil. Ya, itu sih kata mereka. Tapi ya sudah, karena printer ini sudah dilengkapi semua. Jadi dia sudah bisa USB high speed, ada LAN-nya dan juga sudah bisa wireless dan juga wireless direct. Oke. Dan yang pasti tadi ada ADF, Auto Document Feeder. Karena kita bisa apa namanya? Copy dan scan ukuran F4 dan juga legal size, dan juga kita bisa copy dan scan multiple pages, ya. Jadi kita taruh di sini sampai 50 lembar, dia otomatis scan dan otomatis fotokopi. Jadi ini semua fiturnya adalah fitur yang diperlukan oleh sebuah kantor, ya. Printer multifunction, fiturnya udah paling lengkap. Nah, sekarang kita bicara soal
dia punya cartridge toner atau biasanya orang sebutnya tinta. Tapi sebenarnya ini adalah printer laser yang menggunakan bubuk toner. Kita sebutnya adalah toner box system ya. Jadi toner box system ini adalah sistem seperti cartridge yang bentuknya lebih kecil ya, seperti cartridge refill, tapi dia sebenarnya original. Nanti saya jelasin kenapa cartridge toner itu begitu kompleks ya. Jadi ini nanti di dalamnya ini ada toner lagi, kayak casing toner, itu bentuknya dia lebih kecil. Jadi nanti tinggal dibuka, ini bisa dimasukin di sini. Jadi yang warna hijau ini sebenarnya yang besar ini adalah cangkangnya, tapi di dalamnya dia ada satu cartridge toner lagi yang lebih kecil yang tinggal kita masukin ke dalamnya ya. Jadi bukan bubuk toner, tapi dia bentuknya sudah dalam bentuk toner box istilahnya. Nah, toner box ini yang original dari Brother itu tipenya TNB022 ya. Kapasitas cetaknya itu sampai dengan 2.600 halaman. Jadi kapasitas cetaknya ini banyak dan juga harganya itu 290.000 ya. Harga price listnya itu 290.000 untuk nyetak 2.600 halaman. Jadi cost cetaknya per lembarnya ini murah, cuma Rp115 ya di luar kertas. Tapi ini udah sangat murah dibandingkan dengan printer laser lainnya. Coba nanti teman-teman cek, kalau di HP itu ada yang namanya HP Neverstop yang menggunakan sistem reloadable atau sistemnya sama nih kayak gini, toner box. Jadi dia tonernya kecil. Jadi sistemnya kayak refill ya. Itu juga murah, 190.000, kapasitas cetaknya 2.500. Tapi untuk si HP Neverstop itu dia nggak punya ADF ya, dia nggak punya printernya itu cuma print scan copy, nggak ada ADF-nya. Ya, tapi kalau si Brother ini dia lengkap fiturnya nih. Jadi ada ADF-nya ini. Dan dia sistemnya juga sama, pakai sistem toner box. Jadi cost cetaknya murah, 290.000, 2.600 pages. Ya, ini murah dibandingin printer laser. Kalau yang sama HP yang ada ADF itu tipenya kalau nggak salah M227, itu harganya masih agak mahal, lumayan mahal. Jadi saya rasa untuk si Brother yang tipe ini B7535DW ini yang paling terjangkau. Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Nah, untuk konektivitasnya, ini tadi saya sudah sebutin, dia lengkap. Jadi ada USB, LAN Local Area Network atau RJ45, wireless dan juga Wi-Fi direct. Ya. Nah, udah support karena wireless, dia support pasti AirPrint. Jadi kita bisa nyetak dari iOS atau macOS. Ya, Movria juga kita udah bisa, Google Cloud Printing, dan juga kita bisa nyetak Wi-Fi direct lewat aplikasi Brother iPrint dan Scan. Ya, jadi fiturnya udah lengkap nih. Secara konektivitas, ini udah lengkap semua. Jadi semua yang dibutuhkan untuk printer kantor sudah ada di Brother B7535DW ini. Oke. Nah, ini sekilas yang saya mau kasih lihat adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu dari atas. Ini fiturnya dia lengkap, print scan copy duplex. Oh ya, ini adalah printer laser monokrom ya, black and white. Jadi nggak bisa nyetak warna. Nah, fiturnya kita lihat satu-satu, yaitu dia print, scan, copy, duplex, wireless. Udah lengkap semua. Print speed cepat 34 atau 36 ppm, ukuran A4 atau letter. Resolusi cetak 600 sampai 1200 dpi. Kalau resolusi cetak laser sebenarnya 600 dpi aja itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau ini sampai 1200, jadi seharusnya ini udah sangat-sangat bagus kualitas cetaknya. Dia pasti tajam karena resolusinya tinggi. Nah, untuk paper tray ya, dia sistemnya model kaset. Ini di sini ya, kaset tray. Ini bisa masuk 250 lembar. Ya, ukuran kertasnya apa aja? Ini bisa masuk di sini A4, letter, F4 legal, folio atau eksekutif. Ya, nanti di dalamnya ini kertasnya itu bisa di-adjust, jadi kita bisa masuk beberapa ukuran kertas. Nah, untuk yang di model kaset ini, di paper tray ini, kita biasanya pakai kertas HVS itu ukurannya dari 60 ya sampai 100 gram. Ya, biasanya kalau kantor sih 75 sampai 80 gram yang HVS, tapi dia bisa sekitar 60 sampai 100 HVS masih oke. Nah, kalau teman-teman mau nyetak kertas amplop ya, kertas yang agak tebal atau kita mau nyetak amplop, di sini ada yang namanya manual feed slot ya, yang ada tulisan Brother-nya. Ini bisa dibuka. Di sini ada manual slot. Kita bisa
isi atau loading itu amplop atau kertas yang tebal yang sampai 230 gram ya. Di sini 230 gramnya itu harus lewat yang manual feed slot. Di sini itu kita bisa masukin di sini kertasnya karena dia masuknya ini untuk yang kertas tebal. Tapi kalau di kaset tray-nya ini kurang lebih sekitar 75 sampai 100 gram ya, nggak bisa kertas-kertas tebal karena nanti dia resikonya paper jam. Jadi kalau mau yang tebal atau amplop masukin di manual feed slotnya ini ya. Nah, untuk memorinya sendiri si printer ini 128 MB, prosesornya 600 MHz dan juga dia sudah mendukung yang namanya energy saving ya. Jadi printer ini kalau nggak dipakai, dia sistemnya idle, dia bisa masuk ke sleep mode. Jadi listriknya awet untuk sleep mode. Nah, untuk daya listriknya itu kurang lebih 475 watt ya, karena kita tahu printer laser itu menggunakan fuser, pemanas. Dia sistemnya kayak mesin copier. Jadi penggunaan daya listriknya ini lumayan 475 watt ya. Untuk semua printer laser rata-rata di atas 350 ya. Oke, nah kalau saya lihat sekilas ini printer udah lengkap semua fiturnya ya. Apalagi yang mau ditambahin udah nggak ada karena udah lengkap semua. Udah bisa print, scan, copy, duplex, wireless. Ada LAN juga, ada USB, terus udah gitu ada ADF. Print speed-nya juga cepat, apalagi udah nggak ada, fiturnya udah nggak ada lagi, semuanya udah ada di sini. Ya, ini jadi saya rasa udah printer laser A4 paling lengkap. Nggak usah cari-cari yang lain karena di sini udah paling lengkap. Nah, ini yang tadi kita ngomong soal Brother Toner Box, ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di sini, ini kan cangkangnya besar nih, ya. Ini adalah cartridge tonernya. Ya, cartridge toner itu dalamnya tuh banyak spare part-nya. Ada wiper, ada OPC, ada drum kit-nya segala macam. Nah, kalau dibuka ya, dibuka itu dalamnya ada yang namanya toner box. Nah, toner box-nya tuh kayak begini, dia bentuknya kecil. Nah, di dalam toner box ini yang tadi saya bilang isinya atau patch shield-nya itu sampai dengan 2.600 halaman dengan harga 290. Jadi kalau kita beli lagi untuk beli printer Brother ini dalamnya udah dapet ya toner box-nya. Tapi kalau next-nya setelah toner box-nya ini atau setelah tonernya ini habis, kita beli lagi yang ini harganya 290 nih kayak begini bentuknya. Ya, jadi yang kita ganti itu cuma toner box-nya ini. Oke. Nah, di sini juga ada informasi soal drum. Ya, drum kit ini adalah salah satu spare part dari namanya cartridge toner. Nah, untuk si drumnya ini tipenya DRB022. Ini masa pakainya itu sampai 12.000 halaman. Jadi kalau misalnya toner box-nya ini atau cartridge tonernya ini itu isinya bisa nyetak sampai 2.600. Nah, si drumnya ini karena dia sebagai spare part dari si cartridge toner ini juga harus diganti secara berkala. Ya, umurnya itu sampai dengan 12.000. Jadi kira-kira kita ganti cartridge toner itu sekitar 5 sampai 6 toner baru kita ganti yang namanya drum kit. Ya. Drum kit itu istilahnya kalau kita punya mobil itu oli gardan ya. Kalau oli mesin setiap mungkin 10.000 kita ganti dan oli gardan itu setelah 40.000 kita ganti sekali ya. Jadi ini ibaratnya adalah oli gardan. Jadi kalau dihitung tetap murah karena untuk tonernya ini harganya sekitar 290.000, untuk drumnya itu 490.000 kalau nggak salah, nanti kita lihat ya di harganya online. Nah, dengan teknologi toner box ini si Brother itu mengklaim kalau dia bisa cetak sampai 34 lembar per menit. Ini memang cepat speednya ya. Dan kalau nggak salah pernah diuji coba, ini memang kecepatan cetaknya kurang lebih sampai 33. Jadi harusnya masuk sampai 34. Karena tergantung dari jenis dokumennya yang dicetak. Apakah itu full text atau cuma coveragenya 30% atau 40% tergantung. Tapi dia termasuk print speednya cepat. Dan udah gitu, untuk si printer ini, dia bisa nyetak berbagai macam ukuran. Dia tadi saya bilang A4, F4, letter, legal, ini semua dia udah bisa. Konektivitasnya lengkap USB, LAN, wireless, Wi-Fi direct, udah ada semua ya. Dan juga yang tadi saya bilang ini dia punya cost cetaknya itu murah ya. Untuk printer Xerox saya rasa belum ada yang pakai sistem toner box ini. Kalau printer laser HP yang tadi never stop tapi nggak punya ADF. Untuk printer laser HP yang lainnya nggak punya sistem toner box juga selain si never stop. Jadi kalau dibandingkan dengan fitur yang sama, si Brother ini lebih irit dari cost tonernya
ya. Itu perbedaannya. Nanti teman-teman kalau punya informasi kira-kira printer laser HP yang mana yang fiturnya sama, nanti komen aja. Saya akan cek lagi, nanti kita bandingin antara harga printernya dan juga harga cost tonernya berapa dan page yield-nya. Jadi kita harus tahu nih, kalau kita beli printer itu selalu saya cerita biaya cetaknya berapa. Jadi jangan cuma asal beli printernya aja murah atau misalnya harganya terjangkau, tapi begitu beli cartridge tonernya mahal atau isinya sedikit, akhirnya jadinya boros. Ya, jadi kita harus ngitung juga berapa cost cetaknya. Nah, karena si brother ini brother ini memberikan garansi 3 tahun, ya, printernya dikasih garansi 3 tahun, spare part dan unit, ya, tapi nggak termasuk yang namanya drum atau toner karena ini adalah bagian yang habis pakai atau consumables. Nah, kalau untuk ngeklaim atau untuk mendapatkan garansi sampai dengan 3 tahun itu pasti ada syaratnya. Yang pasti kita harus pakai yang namanya toner original dari Brother, ya. Jadi nggak boleh pakai yang namanya compatible toner atau refill toner segala macam, itu nggak bisa. Karena dengan menggunakan toner box yang original itu biaya operasional pasti lebih rendah. Hasil cetak optimal, ya, karena kapasitas cetak dan juga kualitas tonernya itu dia lebih optimal dan konsisten di setiap halamannya. Dan untuk itu juga si Brother kasih garansi sampai dengan 3 tahun. Karena dengan menggunakan toner original, Brother mengklaim kalau performa mesinnya akan lebih terjaga. Ya. Kalau kita pakai compatible toner, itu memang harga toner compatible-nya lebih murah. Tapi yang pasti garansinya hilang semua, void. Sayang 3 tahun hilang gara-gara cuma harga compatible toner yang saya rasa nggak terlalu beda jauh. Nanti kita coba lihat aja, ya. Dan yang pasti kalau udah pakai compatible toner, garansi hilang, ya udah pasti nih yang namanya biaya operasional, biaya servis, atau mungkin ada kerusakan-kerusakan lain, ya itu udah tanggung jawab sendiri, ya. Dan juga kualitas cetak tentunya pasti nggak akan sama dengan toner yang original. Dan hilangnya garansi resmi ini udah pasti nih bikin kita, ya itu tadi, kalau printer laser itu spare part-nya lumayan mahal, ya, karena tadi saya bilang untuk cartridge tonernya aja, parts-nya aja banyak, ya, apalagi nanti dengan si printer laser ini ada fusernya, pemanasnya, ada juga parts-parts yang lainnya, itu harganya mahal. Jadi selalu gunakan toner original supaya garansinya 3 tahun dan kita nggak pusing karena sudah di cover oleh si Brother secara resmi. Oke, nah kita balik ke sini. Sekarang kita akan lihat, ya. Jadi ini sedikit daripada brosurnya ini tadi. Nah ini yang juga pasti ya, karena printer ini sudah mendukung yang namanya duplex printing, udah pasti akan hemat cetak sampai dengan 50%. Ya, jadi udah lengkap nih fiturnya, udah ada di sini semua. Nggak ada fitur tambahan yang baru yang saya rasa yang harus ditambahin, udah nggak perlu, ini udah lengkap semua. Nah, sekarang kita lihat harganya Brother B7535. Ini update ya, tanggal 23 bulan September. Ya, sekarang jam 23.17. Ini saya cek di online harganya 2,9, padahal untuk harga resminya itu sekitar 3,3 juta. Tapi harga pasaran itu 2,9, ada yang 2,8 ya. Jadi, teman-teman kalau dapat harga lebih murah lebih oke, karena harga pasaran retailnya itu 3,3. Oke? Nah ini dia, harga gramnya itu 450.000, ya, 450.000 dengan page yield atau kapasitas usia pakainya sampai dengan 12.000 halaman, ya. Nah ini kita lihat apalagi nah ini dia, tonernya itu 350.000, padahal harga resminya itu 290.000. Nanti teman-teman bisa cari aja, ya, karena ada juga yang mungkin harga jualnya lebih mahal, tapi teman-teman masih bisa cari. Kayak gini saya lihat lagi nah ini juga, ini jual tonernya ini harga 260, tapi harga pasaran atau harga retailnya itu 290, ya. Jadi nanti teman-teman udah bisa punya gambaran harganya tuh kira-kira di berapa harga pasarannya. Nah ini di officialnya si Brother, ya, ini adalah Brother official, tadi saya cek. Harga printernya 3.390.000, untuk drum kitnya 490. Tapi ini kan nggak perlu dibeli saat ini karena usia pakainya nanti masih lama, 12.000 halaman. Tapi untuk printernya 3,3, ya kalau dapat lebih murah no problem. Jadi kita lebih bagus, lebih untung. Dan juga untuk
harganya ini tadi kita lihat di Tokopedia, ini sekarang di Shopee. Nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi intinya yang saya kasih tahu adalah harga presisnya 3,3 tapi pasarannya 2,9. Untuk tonernya itu 290, untuk drum kitnya 490. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal printer laser itu memang ada minusnya atau kekurangannya, yaitu boros listrik ya. Jadi teman-teman harus cek nih. Kalau buat kantoran udah pasti nggak ada problem karena pasti di sana konsumsi daya listriknya tuh besar. Pasti nggak akan bikin jebot, nggak akan bikin kita listriknya jepret lah atau turun. Tapi kalau misalnya di rumah, teman-teman harus punya daya listrik yang cukup tinggi atau cukup besar karena pada saat mencetak itu dia 475 watt. Jadi kurang lebih konsumsi daya listriknya tuh dia akan naik turun sekitar 400 sampai 600 watt ya. Rata-rata 475. Tapi ini adalah spare dari konsumsi daya listriknya antara 400 sampai 600. Kalau sleep mode itu dia irit cuma 6 watt ya. Ini yang namanya tadi energy saving 6 watt. Tapi kalau ngeprint ya lumayan gede nih, 475 watt. Nah, tadi sekarang kita lanjutin dari yang saya bilang, kenapa cartridge toner itu begitu rumit ya. Jadi cartridge toner itu isinya tuh ada beberapa spare part, ada magnetiknya ya, developer rollernya. Ini tempat untuk gimana cartridge toner itu ada magnetnya, jadi toner bubuknya itu bisa nempel di magnet. Ada yang namanya Dr. Blades. Ada juga yang namanya OPC drum, ya. Ini seperti foto receptor. Nah, ini yang tadi saya bilang drum kitnya yang harus diganti setelah masa pakai 12.000 cetak, ya, sampai dengan 12.000 cetak. Terus juga ada PCR-nya, ada primary charge rollernya, ya, roller untuk bubuk tonernya itu masuk di dalam rollernya ini juga ada spare part-nya, terus ada wiper blades-nya untuk membersihkan sisa-sisa bekas toner yang ada di cartridge. Ada chipnya juga, ya, chip resetternya dan flag gear-nya. Chip resetternya ini yang membaca, dia sudah mencetak berapa halaman, dan yang bisa baca memberikan sensor kalau sisa tonernya itu sisa berapa, supaya ada notifikasi kalau tonernya itu udah mau habis. Jadi cartridge toner itu isinya banyak kayak begini, ya. Jadi kalau misalnya tadi di depan itu dikasih tahu kalau yang diganti itu kita hanya beli toner box. Jadi kita hanya beli toner, isinya tonernya aja. Tapi spare part ini kita nggak perlu beli karena masih bisa dipakai dengan sistem yang toner box yang si Brother sudah buat seperti tadi, ya. Jadi semuanya ini tetap menggunakan cartridge original dari si Brother. Ya, nanti kalau ada waktu saya akan coba bikin atau jelasin apa aja sih fitur-fitur soal spare part dari sebuah cartridge toner itu isinya apa aja. Jadi sebenarnya itu isinya rumit ya, tapi kita bukan tukang refill, jadi ya nggak perlu sampai tahu detail, yang penting kita pakainya original aja, tinggal pasang, pakai, printer aman, nyaman, dan digaransi. Oke, itu aja yang saya bisa highlight, yang bisa saya jelasin ya, si Brother printer laser B7535DW. Oke, jika ada ingin yang ditanyakan atau ada informasi, ada produk lain yang setara, tolong kasih tahu komen, karena saya juga nggak mungkin semua tipe saya hafal. Jadi kalau teman-teman mau berbagi, silakan komen. Jadi bisa juga kita nanti sama-sama belajar. Oke, informasinya semoga bermanfaat dan terima kasih.